masih diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, ya di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Coba sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Bu Guru tunjuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Coba Bu Guru tunjuk Alif. Yo, Alif dipimpin doanya. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, itu kita harus dibiasakan membaca doa ya. Jadi kita memulai pelajaran juga membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran. Bu Guru akan cek kehadiran dulu ya. Bu Guru panggil satu persatu. Coba Tabita, ya. Nisrina, oh ya, hadir. Adelia, hadir. Indira, Indira hadir. Tina, hadir Bu. Oh ya, Tina ada, hadir. Latifah, hadir Bu. Ya, Latifah. Harum, Harum sakit. Harum sakit apa ini? Tipes. Nah di masa pandemi sekarang ini ya, harusnya kalian jangan sampai sakit lah. Diusahakan kalian harus tetap sehat. Ya, kalau masa pandemi sakit itu repot, ya kan? Rumah sakit penuh, ya kan? Makanya kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya, kita doakan ya. Kita doakan agar Harum cepat sehat kembali. Nah, Bu Guru lanjutkan. Naswa. Ya, hadir. Alif, hadir Bu. Ya, Alif. Salsa, hadir Bu. Ya, Salsa hadir. Sela, hadir Bu. Ya, hadir. Nah, baiklah, sudah semuanya ya? Sudah semuanya, baiklah. Sehat itu mahal ya, makanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ini sebagai wujud rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Nah, nanti Bu Guru akan menayangkan video kita bernyanyi bersama-sama, ya kan? Nanti kalian berdiri bisa sambil tepuk-tepuk menyanyikan lagu Maju Tak Bentang, ya. Bu Guru tayangkan dulu videonya. Kita bernyanyi bersama-sama.
minggu lalu masih ingat. Nah, sekarang kita tinggalkan yang minggu lalu dulu ya. Kita akan ke sini pada hari ini. Sebelum ke materi, ya, sebelum ke materi lagi nih, Bu Guru akan menayangkan video dulu. Nah, nanti dari video tersebut apa sih yang kalian pikirkan? Ya. Nah, perhatikan videonya ya. Kalian simak dan perhatikan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di empas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri tanpa ku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada bumi yang bergoyang. Nah, coba dari video tadi, dari tayangan tadi ya, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kira-kira itu apa yang ada di pikiran kalian melihat tayangan video ini? Saya Bu, Ya, nah, Latifah. ada gempa bumi. Ya, ada gempa bumi ya tadi ya. Terus apa lagi kira-kira yang ada di video tersebut? Yuk, Tabita coba. Gempa bumi yang memakan banyak korban. Ya, ada gempa bumi yang memakan banyak korban. Terus kira-kira apa lagi? Ada
musibah. Nah, Vina? Ya, nah gempa bumi yang banyak memakan korban. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya kan? Hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu kaitannya dengan fenomena alam. Nah, ini juga video tadi juga kaitannya dengan fenomena alam. Bencana alam tadi, ya kan? Ya, seperti yang kalian tadi pikirkan. Dengan melihat video ini, kalian terus berpikir, oh iya, bencana alam. Oh iya, musibah. Nah, ini tuh contoh materi yang akan kita pelajari hari ini. Tadi kita akan belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, jadi setelah kalian menyaksikan tayangan tadi kan tentang bencana alam ya. Nah, itu sesuai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks eksplanasi. Nah, di mana teks eksplanasi itu berkaitan dengan fenomena alam, ya kan? Tentang bencana alam, ya kan? Nah, itu kita belajar tentang teks eksplanasi. Pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran luring dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning serta membaca teks eksplanasi melalui media PowerPoint, peserta didik dapat 1. Menganalisis informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. 2. Menyusun ringkasan teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca secara padu dengan tepat. Setelah kalian tahu tujuan pembelajarannya, sekarang Bu Guru sampaikan penilaian yang akan Bu Guru lakukan pada hari ini. Ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi ada 3 sikap nanti, ada 3 penilaian. Penilaian sikap nanti Bu Guru akan lihat sikap kalian. Dari tadi juga Bu Guru sudah perhatikan. Nanti ketika di akhir, dari awal sampai akhir akan terlihat sikapnya bagaimana, ya kan? Ya. Terus penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, baik anak-anak? Baik, Bu. Semangat? Semangat. Kita tepuk semangat dulu lah ya. Nanti kalau sudah tepuk semangat, Bu Guru yakin semangat kalian akan lebih tinggi. Yuk relax tangannya begini dulu, relax. Nah, nanti kita tepuk semangat dulu biar kalian tambah semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Semangat, semangat, semangat. Sudah? Semangat lagi? Siap belajar? Siap. Siap. Nah, untuk selanjutnya dari informasi tadi ya, dengan kalian menyaksikan video tadi, itu dapat dibuat sebagai teks eksplanasi. Informasi-informasi tadi yang kalian kemukakan tadi itu ya, itu bisa dibuat menjadi teks eksplanasi. Nah, ini contohnya, ya kan? Ini contoh teks eksplanasi. Nah, coba Bu Guru
membaca dulu teks eksplanasi contohnya ini ya. Nanti Bu Guru tunjuk ya. Ya, Bu Guru tunjuk Alif. Coba Alif dibaca, Alif. Proses gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Stop. Latifah. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerat bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Stop. Tabita. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Nah, setelah kalian ini ya membaca contoh teks eksplanasi ini, proses gempa bumi ini, nah coba kalian hal-hal yang penting yang ada di teks eksplanasi ini kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Dari tiap paragraf ya. Dari tiap paragraf ini informasinya tentang apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tunjuk jari coba. Yuk. Oh iya, Nasra dulu coba. Nasra. Paragraf yang pertama kira-kira ini informasi yang terdapat dalam paragraf 1 ini apa ini? Pengertian gempa bumi. Ya, pengertian gempa bumi ya, karena di sini gempa bumi adalah getaran goncangan yang terjadi pergerakan lapisan bumi. Bagus. Terus selanjutnya paragraf kedua ini berisi tentang informasi apa? Ada yang bisa? Ibu. Alif. Gempa bumi ada dua, tektonik dan vulkanik. Ya, gempa bumi ada dua, tektonik dan vulkanik. Terus paragraf ketiga, siapa? Tunjuk jari. Ya, kira-kira tentang apa ini? Ayo, salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Kalau kalian takut salah, nanti kalian nggak bisa berpikir. Ya, oh Vina. Oh iya, Vina dulu ya. Nanti Vin, paragraf ini, ketiga ini, kira-kira informasi yang terdapat di dalamnya itu tentang apa, Vin? Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Ya, gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Terus yang terakhir. Nah, terakhir tadi Latifah tunjuk jari. Latifah yang terakhir kira-kira ini paragraf terakhir itu informasinya apa ini? Gempa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya, gempa dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, itu informasi-informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Sampai di sini kalian sudah ada gambaran belum tentang teks eksplanasi? Kira-kira sudah ada gambaran? Sudah ya? Ayo, semangat. Yuk.
kalian tulis informasi yang penting yang terdapat dalam video tersebut ya. Nanti hal-hal yang penting ditulis, kalian cermati. Nah, terus nanti ketika ada yang tidak paham, nanti kita bisa saling tukar pikiran. Paham ya? Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Tulis, catat hal-hal yang penting yang ada di video yang akan Bu Guru tayangkan ya.
yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ya, teks eksplanasi itu menjelaskan hubungan peristiwa terjadinya sesuatu. Yaitu teks yang Menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. atau proses Terjadinya terjadinya sesuatu. Nah, proses terjadinya sesuatu kira-kira apa yang terjadi itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Ya, ada ya tentang fenomena alam. ya tentang fenomena alam. Terus tentang fenomena alam. Biasanya fenomena alam itu apa saja yang kalian ketahui? Ya, Indira. Ada fenomena alam, fenomena sosial, ada juga fenomena budaya. Ya, ada fenomena alam, sosial, budaya. Nah, contoh fenomena alam yang ada di sekelilingmu, kalian pernah melihat? Ya, kira-kira fenomena alamnya apa saja? Banjir, Banjir. Terus tanah longsor, tanah longsor. Terus gempa bumi. Nah, terus sekarang Bu Guru tanya ciri-ciri teks eksklamasi itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa, Naswa? strukturnya dari pernyataan umum, urutan Ya. akibat dan interpretasi. Ya, bagus. Nah, terus untuk selanjutnya, bagaimana cara meringkas teks eksklamasi? Bagaimana cara meringkas teks eksklamasi? Yo, sekarang siapa? Latifah, bagaimana cara meringkasnya? Memahami gagasan-gagasan utama masing-masing paragraf. Ya, satu. Kemudian ide pokok tersebut dipadukan menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ya, bagus. Memadukan dan apa tadi, Latifah? Memahami gagasan utama. Memahami gagasan utamanya. Bagus ya. Pintar. Ya. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Coba siapa yang masih belum paham tunjuk jari. Oh iya, ini ada Vina. Vina belum paham, Vina. Coba yang belum paham bagian apa, Vin? Bagaimana cara meringkas eksplanasi? Oh, Vina belum paham tentang bagaimana cara meringkas teks eksklamasi. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang bisa membantu? Coba, Vina masih bingung tentang bagaimana cara meringkas teks eksklamasi. Ada yang bisa membantu? Ya, tunjuk. Oh iya, Naswa. Naswa mau membantu. Coba, Naswa. Harus memahami gagasan-gagasan utama masing-masing paragraf. Ya. Kemudian ide pokok tersebut dipadukan menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ya. Vina paham? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kira-kira ada lagi yang belum paham? Jangan malu. Kalau misalkan belum paham, ya tanya saja, Bu, saya belum paham ini. Nanti kita belajar bersama, nanti teman kalian juga akan membantu. Paham semuanya? Paham. Sudah paham? Sudah. Sudah, berarti bagus. Kalian memang pintar, ya. Nah, untuk selanjutnya
Ini Bu Guru 3 ya, sana 3. Ya. Nanti mejanya ini dibawa ke sini. Ini ke sana ya. Terus yang sana 2 ini. Ya kan? Nah, sekarang kita berkelompok. Yuk, kita berkelompok. Mejanya disatukan dulu. Sudah berkelompok? Ustaz ya? Ini digeser ke sini. Oh, bisa ke sini. Bisa sini. Apa sini? Ya, sudah ya? Sudah berkelompok semua ya? Nah, Bu Guru berikan LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Terus kalian kerjakan di sini, ya kan? Nanti ada petunjuknya, ada bacaannya. Kalian usahakan, kalian biasakan kalau dapat soal, dapat LKPD, ikuti petunjuknya. Ini disuruh ngapain sih? Ini bagaimana sih? Seperti itu ya. Nah, Bu Guru bagi LKPD-nya. Terus kalian diskusikan. Ini namanya diskusi, jadi kalian semuanya harus berdiskusi, tidak ada yang hanya diam saja, ya kan? Coba kalian buka dulu, kalian diskusikan. Kalian diskusikan. Berdiskusi ya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, kalian bisa tunjuk jari, ditanyakan ke guru. Tidak usah takut, tidak usah malu, ya. Kalian coba rasa percaya dirinya itu ditingkatkan lah, ya. Jangan malu lah ya. Jangan takut salah juga. Kalau kalian takut salah, nanti kalian akan apa ya? Kalian akan hanya diam saja, ditanya diam. Ya kan? Bingung. Tapi kalau kamu berani, jadi kamu apa ya? Lama-lama ya bisa lah, ya. Ya, Bu Guru beri waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Yuk, didiskusikan. Coba ada yang masih ada yang ditanyakan? Bingung ini cara menjawabnya. Nah, kalian lihat dulu pertanyaannya apa. Makna kata tsunami secara etimologis. Kalian ini pahami dulu perintahnya. Nah, lalu kalian cari di sini mana sih makna etimologis. Nah, ya kan, kalian diskusikan.
Kalau sudah ketemu, nah ini kan ketemu kan, nanti dituangkan di sini. Ya. Sudah paham? Sudah. Ya, yuk dilanjutkan lagi ya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Ada yang masih bingung tidak cara menjawabnya? Tidak, Bu. Tidak? Ini belum diisi nih, pengliwat ini. Ini diisi dulu. Ya, coba. Ya, ditulis semuanya. Pahami dulu ini bacaannya, ya. Terus nanti pertanyaannya apa? Seperti itu, ya kan? Diteliti ya, jangan sampai kosong ya. Yuk didiskusikan lagi. Ini bagaimana? Sudah bisa? Ada yang masih bingung? Enggak? Coba lihat dulu ya. Ya, bagus. Ya, dikerjakan lagi ya. Ditulis ya. Ditulis. Gantian boleh yang nulis. Adelia nulis, nanti Tabita nulis, kayak gitu ya. Nanti dipersiapkan siapa yang akan mempresentasikan ya.
Latifah? Boleh, gantian. Mengapa teks di atas termasuk teks eksplanasi, sertakan bukti kutipan kalimatnya? Karena unsur-unsurnya sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, syarat penjelas terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4, serta bagian interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. 3. Tulislah ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan informasi teks eksplanasi tersebut. Sertakan bukti kutipan kalimatnya. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Sifatnya itu informatif, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Memiliki atau menggunakan sequence marker. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. 4. Ringkaskan teks eksplanasi dengan benar. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su, berarti kelebihan, dan nami, berarti gelombang. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Kecepatan gelombang tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya, yakni dapat melaju hingga 700 km per jam, setara pesawat terbang. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar di Indonesia. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Saya menanggapi jawaban kelompok 1. Ya, Adelia dari kelompok 2 mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Ya, silakan Adelia. Nomor 3, bukti kalimatnya masih kurang pas. Oh, di nomor 3 masih kurang pas ya. Coba yang pas bagaimana? Struktur ini terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Memiliki atau menggunakan sequence mark, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Ya, kelompok 2 tadi sudah menanggapi ya hasil diskusi kelompok 1. Nah, katanya masih ada yang kurang tepat. Nah, coba kalian mau menanggapi lagi? Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan masukan untuk kelompok kami. Nanti akan kami perbaiki. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, bisa duduk kembali. Ya, sekarang kelompok 2 mempresentasikan ya. Bergantian setelah kelompok 1. Yuk, maju semuanya saja kalau nggak mau ini maju semuanya saja. Jangan takut ya, ayo semangat ya. Jangan takut, jangan malu lah. Yuk, coba hasil diskusi dari kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi ya. Nanti menanggapi ini hasil diskusinya. Ya, silakan dibaca hasil diskusinya. Mengapa teks di atas termasuk teks eksplanasi sertakan bukti kutipan kalimatnya? Ya. Karena unsur-unsurnya sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, deret penjelasan terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4, serta bagian interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. Ya. Dari kelompok 1 ada yang menanggapi? Oh iya, Latifah. Menurut saya, ringkasan dari kelompok 2 masih kurang
Bagaimana kelompok 2? Ya, akan diperbaiki? Ya, bagus. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Ya, maju kelompok 3 sini. Kelompok 3 ini. Ya, ayo. Kelompok 3 dibaca hasil diskusinya. Ringkasan teks eksplanasi tersebut dengan benar. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang pertahanan selama gempa berlangsung. Ya, bagus. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Sudah bagus ya? Tepuk tangan lagi ya. Untuk kelompok 3 sudah bagus mempresentasikannya. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, tadi ada yang sudah menanggapi ya? Iya, pintar. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan lagi ke Bu Guru, salah satu perwakilan sini mengumpulkan LKPD-nya. Ini coba. Nah, ya. Ya. Nah, Bu Guru lihat dulu. Oh iya nih. Nah, hasil diskusinya ya. Semuanya bagus, semuanya tepat. Tapi ada satu yang paling tepat, ya. Bu Guru lihat kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan Vina, Naswa, dan Sela. Ya, ini jawabannya untuk padu nih. Ya. Tapi bukan berarti kelompok lain salah ya. Kelompok lain betul, tapi yang lebih betul ini kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, nanti kelompok 3 akan Bu Guru kasih nilai lebih tinggi. Ya. Kasih nilai lebih tinggi. Selamat untuk kelompok 3. Nah, anak-anakku, setelah selesai ini mengerjakan ini ya, kita akan masuk ke bagian penutup ya. Sebelumnya Bu Guru ingin tanya dulu, apa sih kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Apa kita sudah belajar apa hari ini? Tentang teks eksplanasi dan apa? Bagaimana Pak cara meringkas teks eksplanasi. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan ya? Iya, kalian semangatnya lama-lama aja. Terus apa ya? Kalian sudah mulai berani mempresentasikan maju. Nah, jadinya menyenangkan. Tidak hanya duduk diam mendengarkan. Kalau mendengarkan diam itu rasanya apa ya? Bosan ya, betul. Bosan jadinya. Kalau seperti ini kan menyenangkan ya. Nah, selanjutnya tadi kan Bu Guru sudah melakukan penilaian kelompok. Jadi nilainya nilai kelompok. Sekarang Bu Guru akan mencari nilai individu. Pengetahuan kalian mengerjakan lagi secara individu, ya kan? Tetapi sebelumnya kalian kembali ke posisi semula. Nah, coba.
Jadi nanti Bu Guru akan tahu sejauh mana kalian menyerap pembelajaran pada hari ini, ya. Bu Guru bagi apa lembar evaluasinya. Sudah dapat semuanya? Kalian tulis nama dan kelasnya, jangan lupa. Ya. Terus Bu Guru beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Yuk. Kalian kerjakan. Sudah? Sudah selesai ya? Yuk sekarang dikumpulkan. Yuk sudah selesai dikumpulkan. Sini. Ya baiklah. Hasilnya nanti Bu Guru umumkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita sudah selesai ya pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih